Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Utami dengan NIM 18330020 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan informasi, edukasi yang bermanfaat bagi semuanya tentang efektivitas masker. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa saja jenis-jenis masker yang beredar di pasaran dan efektivitasnya? Baik, saya akan menjelaskan bahwa banyak sekali masker di sini yang tersebar di pasaran. Mulai dari masker N95, masker bedah, masker FFP1 atau FFP1 Max, atau masker berkatup, ada juga masker kain dan masker scuba. Dari 5 masker yang tadi saya sebutkan, 5 masker ini mempunyai efektivitasnya masing-masing. Menurut WHO, masker N95 memiliki efektivitas 95% sampai 100%. 95% untuk virus dan 100% untuk debu, serbuk sari dan bakteri. Masker N95 adalah masker yang digunakan untuk petugas medis. Selanjutnya ada masker bedah. Di sini saya mempunyai contoh masker bedah, contohnya seperti ini. Masker bedah ada 2 macam, ada masker bedah hijab dan masker bedah yang biasa. Masker bedah ini digunakan hanya sekali pakai saja. Masker bedah ini mempunyai efektivitas 80% sampai 90%. 80% untuk virus dan 90% untuk debu, bakteri, dan serbuk sari. Selanjutnya ada masker FFP1 atau masker berkatup. Masker ini mempunyai efektivitas 80% sampai 95%. Masker ini mirip sekali dengan masker N95. Bedanya hanya mempunyai katup di depannya untuk udara masuk. Lalu efektivitasnya berapa? Efektivitas masker ini yaitu tadi saya sudah sebutkan, yaitu 80% sampai 95%. 80% untuk debu, 80% itu untuk virus dan 95% itu untuk bakteri, debu dan serbuk sari. Selanjutnya ada masker kain. Saya di sini mempunyai contoh masker kainnya itu seperti ini. Masker kain ini mempunyai efektivitas 0% sampai 50%. 0% untuk virus dan 0,5% itu untuk debu, bakteri, dan serbuk sari. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada masker scuba. Masker scuba di sini seperti ini. Masker scuba ini banyak sekali dijual di pasaran. Dan masker kain pun sama, banyak sekali dijual di pasaran. Mulai dari berbagai macam bentuk, berbagai macam motif. Masker scuba ini mempunyai efektivitas 0% sampai 0,5%. Dari 5 masker yang tadi saya sebutkan, masker yang paling kecil efektivitasnya yaitu masker scuba. Masker scuba ini mempunyai efektivitas untuk virus yaitu 0,0% dan untuk bakteri, serbuk sari, dan debu itu 0,5%. Jadi, dari semua yang saya sebutkan tadi, 5 masker tadi, manakah menurut Anda masker yang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19? Tentunya kalian udah pada tahu ya, dari yang saya jelaskan tadi. Masker yang paling efektif menurut CDC atau Central of Disease Control, atau kalian bisa tahu yaitu CDC itu suatu badan seperti Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit di Indonesia, merekomendasikan masker yang bagus untuk mencegah penularan COVID-19 itu yaitu masker N95 dan masker bedah. Masker N95 ini dianjurkan untuk digunakan oleh petugas medis yang berkontak langsung dengan pasien atau pasien yang terjangkit COVID-19. Sedangkan masker bedah yaitu masker yang direkomendasikan untuk petugas kesehatan lainnya atau staf pendukung yang beresiko rendah.
yaitu kurang lebih jaraknya 1 meter dari pasien. CDC juga menganjurkan kok untuk penggunaan masker kain, akan tetapi penggunaannya tidak lebih dari 4 jam. Kalau sudah 4 jam, lepas, cuci, dan ganti yang baru. Selanjutnya, WHO pun menjelaskan bahwa penggunaan masker ini itu tidak bermanfaat bagi seseorang yang tidak memiliki gejala. Karena apa? Karena seseorang yang menggunakan masker akan merasa dirinya itu aman. Padahal belum tentu, karena di sini ada seseorang atau yang lain mempunyai OTG atau orang tanpa gejala. Kita tidak tahu. Tetapi lebih baik menggunakan masker. Dan WHO pun menjelaskan bahwa dengan menggunakan masker itu akan membuat sosial atau jarak sosialnya itu tidak disiplin, dianjurkan. Seperti itu. Jadi semoga penjelasan yang saya jelaskan tentang efektivitas masker yang di atas itu bisa menambah ilmu para pendengar. Semoga bermanfaat dan bisa tahu yang bagus itu mana sih untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.